mengapa uji mikrobiologi menunjukkan hasil yang berbeda-beda? Yang kedua pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan dari saudari Ambar untuk memilih jemput batas air tanah untuk air minum? dari hasil analisis laboratorium. Jawabnya ke Mas Gregorius, bukan ke saya ya. Iya. Saya di sini sebagai Menteri. Terus Yakin? Jelas? mungkin itu sih. Mbak Ambar ada yang mau disampaikan lagi? Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Silakan audiens, saya beri kesempatan. Saya Pak. Nah, ini. Saya Pak. Sebutkan nama, NIM, hobi, makanan favorit, moto Ya hidup. Pak, sebelumnya saya tahu ya. Enggak Pak. Oke, Mbak Lala, silakan. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Laila Fitria, NIM 1107061. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on kamera. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Ambar sudah menyelesaikan seminar dengan sangat baik sebagai pembuka di angkatan 2018. Yang saya di sini mau ngasih saran Pak. Kan Baik, ada Pak. pertanyaan, saya mau ngasih sedikit saran aja Pak. Oh iya. Nah mungkin untuk sarannya mungkin karena di sini kan ada peta geologi sama ada peta lintasan. Kalau saran saya di peta lintasannya lebih baik ditambahkan LP terutama untuk di bagian endapan campuran sama di Brexil Harik, karena kalau misalnya dilihat dari peta lintasan sama peta geologi ini, karena kan kalau misalnya banyak LP itu mempengaruhi batasan litologinya. Mungkin saja nanti hasilnya bakal berpengaruh juga untuk hasil sampelnya, karena yang saya lihat hasil kloritnya, salah satunya itu hasil kloritnya di sampel 2 sama 3 itu dengan endapan yang sama, tetapi sampel kloritnya itu jauh berbeda hasilnya. Nah mungkin kalau saya lihat dari situ mungkin ditambah aja, karena ini saya juga nggak tahu bagaimana cara pembagian untuk batas litologinya, karena saya lihat Brexil Hariknya ini yang di bagian utaranya itu kan luas banget sebarannya, sedangkan kan yang ada di peta lokasi pengamatannya itu hanya di sekitar sungai, tidak sampai ke bagian dari si dekat endapan campurannya, mungkin di situ. Untuk peta geologi dan peta lokasi pengamatan. Nah mungkin kalau di peta geologinya di draftnya mungkin ditambahkan juga untuk persentasenya tadi tentang persentase terkait masing-masing subsatuan geomorfologinya gitu, karena kan di sini udah ditulis juga ya di peta geomorfologinya. Masa di draftnya nggak ada juga tulisan tentang terkait dengan keterangan persentasenya, kan udah ngitung nih persentasenya capek-capek ya, masa kan nggak ditulis gitu. Mungkin ditambahkan itu saja untuk di draftnya. Sama yang saya ingin tanyakan, kan di sini ada ini terkait dengan peta geomorfologi, karena dari tadi kayaknya belum, jadi saya coba bahas peta, belajar sharing ya Pak ya, diskusi. Yang saya mau tanyakan, yang saya tanyakan kan di sini Saudara Ambar itu mengambil D1 denudation dan fluvial. Boleh tahu nggak sih alasannya kenapa akhirnya diputuskan untuk mengambil denudation dan fluvial? Sedangkan di dekat fluvial ini juga termasuk denudation. Kalau misalnya kita nih belajar geomorfologi, biasanya kan udah kalau misalnya di daerah dekat fluvial otomatis ya nggak beda-beda jauh lah, kalau nggak dataran banjir atau yang lainnya tetap fluvial. Tapi kenapa Saudara Ambar memutuskan untuk denudasional seperti itu? Mungkin dari saya seperti itu Pak. Oke, silakan Mbak Ambar ditanggapi. Yang saran dan akhirnya bertanya baik, juga. terima kasih. Ya. Terima kasih untuk sarannya di peta pengambilan sampel dan peta geologi serta di peta geomorfonya.
di peta untuk pertanyaannya yang di peta geomorfologi, pertimbangan saya mungkin dalam apa namanya, mengambil D1 dengan D2. Yang pertama itu saya melihat dari kenampakan relief, terus juga ketinggiannya, terus kemiringan lerengnya, serta melihat dari kenampakan langsung pada di lapangan, dan juga bisa juga dilihat dari apa namanya, sayatan penampangnya, bahwa D1 itu memang dia di sana itu perbukitan, tapi dia itu miringnya itu enggak terlalu miring dan dia itu hampir datar, dengan litologi penyusunnya yaitu berupa endapan campuran. Nah, di situ juga di endapan campuran ini yang endapan campuran yang pengamatan geomorfo ini memang dia itu pertimbangannya itu di situ ada pemukiman sama perkebunan. Makanya ditarik dendrodesional, dan batuannya pun karena dendrodesional kan karena ada erosi kan, bisa karena ada pelapukan dan erosi. Oleh karena itu di daerah tersebut kan batuannya nggak fresh, udah lapuk. Oleh karena itu saya mengambil D1, dan karena morfologinya itu dia nggak terlalu datar tapi agak miring sedikit, dan dia kan nggak apa namanya, dia tuh waktu perjalanan agak naik gitu kalau D1. Nah, sedangkan yang D2 atau perbukitan daerah nasional berkembang sedang ini, saya melihatnya itu waktu itu dilihat dari penampang juga, dia itu agak menjorok, jadi kan kemiringannya itu berbeda, dia lebih curam yaitu 4 sampai 10 lah. Dengan beda juga dengan si ketinggiannya. Nah, dilihat juga bahwa di sini kan konturnya agak rapat nih yang menuju sungai ini. Makanya saya menarik D2, serta antara beda tinggi antara D1 dan 2 pun berbeda. Mungkin pertimbangan saya juga seperti itu, dan juga kenapa lagi-lagi dendrodesional, dan di situ saya tidak menemukan singkapan yang besar, melainkan hanya singkapan yang di bawah di pelamparan seperti itu, nggak menemukan singkapan yang fresh. Mungkin alasan saya menarik D1 dan D2 seperti itu, Pak. Dan saya pun lokasi mappingnya kan sedikit ya, cuma 1x1 seperti itu. Seperti itu, Mbak Lala. Apa yang dia katakan, Mbak Lala. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Mau disanggah? Enggak, Pak, kan kalau itu interpretasi setiap orang kan beda-beda. Mungkin menurut saya itu bisa fluffy. Tapi kan saya tidak tahu kenyataan di lapangannya, Pak. Oh iya. Seperti itu. Enggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Yang nggak apa-apa Ambar, bukan saya. Saya nggak ngaruh soalnya. Yang ngaruh kan Ambar. Oke, itu satu audiens. Iya kan, maksudnya buat Mbak Ambar gitu, Pak. Oh iya ya. Gitu ya Mbak Ambar ya. Baik, Pak. Ya, oke. Itu audiens satu. Ada lagi mungkin audiens yang lain? Ini. Hah? Siapa? Saya mau tanya, Pak. Oke. Nah, ini dia. Silakan, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf karena nggak bisa on cam juga, kendala sinyal. Perkenalkan, nama saya Nidia Brila Permatasari, NIM 181108009. Pertanyaan saya tadi melihat di bagian gambar pengambilan sampel, di situ ada saudara kayak sedang membakar botol. Nah, bisa dijelaskan itu maksudnya apa ya? Nah, ini. Silakan, Mbak Ambar. Makasih Mbak Nidia. Sama-sama, Pak. Bakar botol gimana?
Terima kasih kepada Anit untuk pertanyaannya. Ya, ini kenapa membakar ini ya? Saya lupa ini untuk menjelaskan cara pengambilan waktu pengambilan airnya. Oke, langsung saja. Jadi untuk pengambilan sampel air tanah ini ternyata untuk parameter berbeda di parameternya seperti parameter fisik, kimia, mikrobiologi yaitu E. coli. Untuk parameter fisik sama kimia itu dia pakai dirigen yang nih yang foto sebelah mana ya? Ini mouse-nya nih. Nah, sedangkan kalau yang ini yang di botol khusus itu dia untuk mikrobiologi. Nah, dari pengambilannya saja itu antara fisik kimia itu sama, sedangkan kalau yang mikro itu berbeda. Nah, pada pengambilan sampel untuk fisik sama kimia ini digunakannya pakai dirigen. Selanjutnya dirigen yang air tanahnya itu dari sumur. Nah, selanjutnya itu karena sumurnya nggak ditarik, dia pakai kran. Makanya setelah itu kerannya dinyalain, tapi dia dibuang dulu selama 1 menit. Selanjutnya ditampung di ember. Selanjutnya tabungnya itu nggak dituang, bukan tabung, dirigennya itu nggak di airnya itu nggak diginiin, tapi dirigennya yang masuk sampai dia penuh. Nah, kalau yang ini yang dibakar ini memang untuk cara pengambilan sampel si mikro ini memang berbeda dikarenakan berbeda karena dia lebih steril dan waktu saat pengambilannya pun saya dikasih tahu sama orang sananya cara-caranya yaitu diantaranya harus membakar dulu, bukan membakar sih, kayak diuap gitu. Nah, biar meminimalisir banyaknya bakteri yang masuk gitu. Jadi yang diuap itu di mulut botolnya sama di krannya. Kayak gitu. Nah, kalau yang mikrobiologi ini dia itu nggak ditampung dulu di ember, melainkan langsung dari krannya. Seperti itu. Berbeda dengan yang fisik sama kimia. Intinya kalau dibakar itu memang diharuskan dengan cara seperti untuk meminimalisir banyaknya bakteri yang masuk. Dan botol kacanya pun khusus dari lab sananya dikasih. Mungkin itu sih, ya mungkin itu kenapa ada dibakar. Begitu Mbak Anit. Dia. Iya, terima kasih atas jawabannya Mbak Amber. Ya, terima kasih. Oke, jadi memang ada sedikit beda perlakuan ya. Meskipun sampelnya sama, untuk parameter yang beda, ngambilnya pun berbeda ternyata. Oke, satu lagi mungkin. Mumpung lagi. Saya Pak. Izin bertanya. Wah, ada 2 ternyata. Oke, yang muncul Ladies dulu. first, Pak. Saya. Selain Pak, boleh tambah satu lagi nggak Pak? ada berapa nih berarti? 1, 2, 3. Satu pertanyaan aja. Bisa? Satu orang satu pertanyaan, Pak. Iya. Baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Alvina Trisnawati, NIM 181101038. Saya ingin bertanya kepada Saudari Tiara Ambarsari. Tadi kan sampel yang digunakan untuk menentukan kualitas air tanah itu ada 3 sampel. Kenapa alasannya saudara ngambil 3 sampel? Kenapa nggak 2 atau 5 seperti itu? Kenapa jumlahnya Terima 3? kasih. Oke, terima kasih Mbak Ate. Iya Pak, sama-sama. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Kak Ate. Mungkin kemarin pertimbangan saya itu yang pertama mengambil 3 sampel karena ingin mengetahui
mengetahui apakah ada perbedaan, dikarenakan di lokasi penelitian saya ini terdapat 2 desa, di Desa Sumber Arum yang di bawah sama yang di atas sana itu sebelah kanan itu dia desa di Kalinegoro. Nah, pertimbangan yang keduanya lagi karena sebenarnya bisa 2 karena kan hanya 2 desa, tapi pertimbangan saya lagi karena si Desa Sumber Arum ini luasannya lebih banyak, oleh karena itu saya mengambilnya di bawah dan di atas, jadi bisa mewakili dikarenakan di situ itu terdapat kenampakan di sananya itu, jadi Desa Sumber Arumnya di bawah, habis itu dia turun terus naik lagi. Nah, pertimbangannya kayak gitu. Untuk alasan kenapa memilih 3 sampel pada 3 lokasi pengambilan sampel, karena ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang mendasar dari hasil-hasil analisisnya. Karena soalnya di Desa Sumber Arum kemarin waktu saya tanya apakah ada keluhan atau gimana, yang ada keluhan itu di Desa Kalinegoro yang paling atas itu. Jadi dia kalau kalau hujan kadang airnya itu jadi kotor seperti itu. Pertimbangan saya kenapa memilih 3 sampel seperti itu. Oke, Ate, gimana mungkin. Mbak Ate? Itu kan 3 sampel ya. Kenapa nggak 2 di desa yang kan tadi 2 desa, kenapa nggak 1 desa 2 sampel gitu? Jadi maksudnya rata. Kenapa yang 1 2, yang 1 cuma 1? Jadi perbandingannya kayak nggak seimbang gitu. Nah, Iya, dikarenakan kalau dilihat di peta itu Desa Kalinegoronya itu hanya sedikit, nggak seluas di Desa Sumber Arum. Makanya yang di Desa Sumber Arum itu saya nganalisis 2, yang di bawah sama yang di atasnya. Seperti itu pertimbangan saya. Karena di sini Kalinegoro ini itu dia cuma sedikit. Mungkin itu sih alasan saya lagi. Kalau untuk perbandingannya. gitu ya, Mbak Ate. Kasih atas jawabannya. Oke. Iya, Pak. Baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Mas Theo apa ya? Jadi nanya nggak? Iya, Pak. Satu aja ya. Ya, perkenalkan, nama saya Teobal Salvela, NIM 181 1031. Sini saya mau bertanya di bagian penarikan peta geologinya. Itu kan ada litologi breksi laharik. Nah, untuk penarikan breksi laharik dengan penamaan kayak untuk penamaan di seminarnya Ambar, itu kayaknya untuk pemberian namanya parameternya kurang begitu untuk penarikan breksi laharik. Apakah hanya dengan fragmen basal itu bisa ditarik namanya itu litologi breksi laharik dari fragmennya itu? Karena saya lihat fragmennya hanya 1 itu, maksudnya untuk penarikan, apakah Anda yakin penarikan itu breksi laharik gitu? Sama yang kedua pertanyaan itu fragmen basal itu asalnya dari mana gitu? Satu aja, Mas. Dia tuh Satu aja, hasil Mas. dari mana itu breksi? Dari oh ya Pak, makasih Pak. Satu Nah, aja. mungkin itu aja sih. Silakan. Terima kasih. Mungkin dasar saya menarik breksi laharik ini memang kemarin itu dengan hasil deskripsi yang saya dapatkan menuju ke breksi laharik dan berfragmen basal. Di samping itu juga kenapa ngambilnya breksi laharik, saya membandingkan deskripsi saya dengan peneliti terdahulu yang sudah ada, dia pakai sayatan batuannya. Karena saya nggak nyayat, jadi saya ingin membandingkan dengan hasil saya dengan peneliti terdahulu dengan menggunakan sayatan yang sudah peneliti terdahulu lakukan.
Dan juga pada pada daerah penelitian saya ini masuknya itu di geologi regionalnya itu merupakan produk dari hasil gunung api Merapi yang berumur kuarter, di mana dia itu umurnya masih muda, dan di zona gunung api kuarter ini dia terdapat contoh batuannya yaitu breksi laharik dengan ciri-ciri yang sama yang saya deskripsi. Mungkin itu sih kenapa saya memilih namanya batu litologinya yaitu breksi laharik. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih, udah cukup. Ya, oke. Mas Kairil jadi nanya nggak tadi? Jadi Pak, kalau dikasih kesempatan Pak. Satu aja, langsung ke pertanyaan. Ya. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam, NIM 181101051. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang saya lihat dengan judul seminar yang dipresentasikan oleh Mbak Ambar, yang ingin saya tanyakan, apakah ada penelitian ataupun usaha untuk mencoba mencari tahu bagaimana ataupun dari mana arah aliran yang ada di daerah penelitian saudara yang berkaitan dengan pola aliran air tanahnya ataupun kenampakan di lapangannya. Karena itu menurut saya sangat berpengaruh juga untuk menentukan kualitasnya, karena ketika kita tahu ini endapan ataupun cekungan air tanah yang ada di daerah penelitian tersebut itu berasal dari mana dan mengalir kemana, itu akan mempengaruhi juga kualitasnya. Apakah ada pertimbangan di situ? Soalnya kalau menurut saya itu lebih penting sih dibandingkan menampilkan peta geologi ataupun geomorfologi. Alangkah lebih baiknya akan menampilkan pola aliran air tanahnya dari sumber mana dan asalnya dari mana. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertimbangan di situ? Mungkin. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Ambar langsung. Baik, ya baik. Terima kasih. Sarannya memang kemarin itu saya tidak terlalu fokus di pola penyebarannya. Saya hanya fokus di kualitas air tanah untuk air minum. Yang selanjutnya akan dibandingkan litologi di daerah penelitian saya dan dihubungkan dengan faktor dari geologi tersebut. Dikarenakan juga saya di judul saya kan hanya menganalisis kualitas air tanah untuk air minum, tidak mempertimbangkan salah satu parameternya yaitu dengan melihat polanya seperti itu. Jadi kemarin memang saya tidak mempertimbangkan untuk pola penyebarannya seperti itu mungkin. Khairul Imam. Terima kasih tapi sarannya. Siap, terima kasih. Sukses seminarnya. Ya, terima kasih Mas Khairul Imam, dan sepertinya sudah 1 jam lebih kita berbincang, berdiskusi bersama. Dan mungkin saya tutup dulu untuk audiens. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan mungkin di luar forum ini saja, itu nggak apa-apa, karena ini juga untuk kalian untuk kembali ke kalian kok ini ya. Seminar seperti ini mungkin tadi ada usulan atau ada masukan atau pertanyaan yang sebenarnya itu mendasar sekali, jadi bisa saja nanti dibahas di forum yang lain, atau kalau mau diskusi tersendiri ya monggo. Sekali lagi terima kasih untuk membahas 1, 2 dan para audiens yang bertanya maupun yang sudah masih menyimak sampai jam segini. Untuk selanjutnya saya langsung ke dosen pembahas yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Nurudi Estanta Agustri Haryadi STMT. Mungkin sudah nunggu lama ya Pak ya, mohon maaf Pak, ini kayaknya sangat excited sekali audiensnya. Pak Nur masih tersambung? Ya Pak Septian. Makasih Pak. Ya, monggo Pak Nur untuk dibahas. Terima kasih Pak Septian atas waktunya.